형 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota yang berisi saya, Wahid, nomor induk mahasiswa 2023116011, dengan teman-teman saya, Ira, nomor induk mahasiswa 2023116001, dan Ayuni, nomor induk mahasiswa 2023116003, akan mempresentasikan tugas pendidikan agama Islam dengan judul Peran dan Fungsi Rukun Iman dalam Pembentukan Karakteristik Tangguh dan Istiqomah. Bab 1. Pendahuluan. Yang pertama, berisikan latar belakang, kedua permasalahan, ketiga tujuan, dan keempat manfaat. Latar belakang. Rukun menurut bahasa artinya pilar atau bagian pokok. Iman menurut bahasa adalah membenarkan, dan menurut istilah yaitu keyakinan hati. Kemudian, kepribadian ialah karakteristik seseorang yang mengandung cara bertindak dan perilaku seseorang yang jelas membedakan satu dengan orang lain. Tangguh adalah suatu karakteristik yang membuat seseorang menjadi kuat dan pantang menyerah dalam menghadapi sesuatu. Istiqomah berarti sikap teguh dalam pendirian dan konsisten. Kedua permasalahan. Apa pengertian rukun iman? Peran rukun iman dalam pembentukan karakteristik, manfaat rukun iman dalam pembentukan karakteristik seseorang. Ketiga, tujuan menambah dan memperkuat pengetahuan rukun iman, memberikan rasa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan qada dan qadar. D. Manfaat 1. Manfaat di mahasiswa memahami apa itu rukun iman dan cara mahasiswa menerapkan dalam diri sendiri, keseharian, dan dalam belajar atau menuntut ilmu. Yang kedua itu di kampus atau akademik, untuk meningkatkan pembelajaran dalam iman di dalam akademik dan diri kita masing-masing, serta seberapa penting manfaat rukun iman itu. Ketiga, di masyarakat, dalam bermasyarakat dan makhluk sosial, memperlakukan sesama dengan baik dan ikhlas untuk menciptakan lingkungan yang gotong royong atau saling membantu. Setelah tujuan itu ada pembahasan. Yang A, pengertian rukun iman, kemudian B, macam-macam rukun iman, C, prinsip-prinsip rukun iman, D, manfaat rukun iman dalam karakteristik tangguh dan istiqomah. Yang A, pengertian rukun iman. Menurut Imam Malik, iman adalah pembenaran dengan hati, pengakuan dengan lisan, dan aman dengan anggota badan. Definisi iman menurut syara adalah iman sebagai tasdik, mempercayai. Seorang Islam dikatakan beriman apabila dipercayai pada rukun iman. Macam-macam rukun iman. Rukun iman terdiri dari 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kedua, iman kepada malaikat, tiga, iman kepada kitab-kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berarti meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan meyakini bahwa Allah yang menciptakan alam semesta dan seluruh makhluk yang ada di langit dan bumi, serta segala yang ada di dalamnya. Iman kepada malaikat. Rukun iman kedua adalah iman kepada malaikat, yang berarti meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dari nur atau cahaya yang ditugaskan untuk melaksanakan perintahnya. Nama dan tugas malaikat. Ada 10 nama-nama malaikat dan tugasnya yang wajib kita ketahui. Yang pertama, malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Kedua, malaikat Mikail bertugas menyampaikan rezeki. Malaikat Israfil bertugas meniup trompet sangkakala. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa manusia. Malaikat Munkar bertugas menanyai manusia di dalam kubur. Malaikat Nakir juga bertugas menanyai manusia di alam kubur. Malaikat Raqib bertugas mencatat amal baik manusia. Malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk manusia. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka, dan malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Iman kepada kitab-kitab Allah. Rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah, yang berarti meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada nabi dan rasul
yang berisi wahyu yang disampaikan kepada seluruh umat manusia. Nama kitab Allah dan diturunkan pada siapa? Ada 4 kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Iman kepada Nabi dan Rasul. Rukun iman yang keempat adalah iman kepada Nabi dan Rasul, yang artinya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan risalah tauhid kepada umat manusia. Nama-nama nabi dan rasul. Terdapat 25 nabi yang wajib diimani, yaitu Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Syuaib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Perilaku yang mencerminkan beriman kepada Rasul. 1. Berkata dan bertindak jujur atau sidik. 2. Dapat dipercaya, amanah. 3. Menyampaikan kebaikan, tabligh. 4. Berperilaku bijaksana dan cerdas atau fatonah. Iman kepada hari akhir atau kiamat. Rukun iman yang kelima adalah iman kepada hari akhir atau kiamat, yang artinya umat muslim harus meyakini bahwa seluruh alam semesta, termasuk dunia dan seisinya, akan mengalami kehancuran. Jenis-jenis kiamat. Kiamat dibagi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro adalah suatu peristiwa hancurnya alam semesta dalam skala kecil. Misalnya banjir, gempa bumi, atau tanah longsor. Yang kedua, kiamat kubro. Kiamat kubro adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya yang ditandai dengan tertiupnya terompet sangkakala, terbitnya matahari dari barat, dan munculnya Dajjal. Iman kepada qada dan qadar. Rukun iman yang keenam ialah percaya kepada qada dan qadar. Kepercayaan ini adalah takdir atau ketentuan ilahi bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini atau terjadi pada diri kita sendiri, manusia, buruk dan baik, naik dan jatuh, senang dan sakit, di segala sesuatu dalam hidup kita tidak lepas dari qada yang artinya ketentuan dan qadar yang berarti jangka yang telah tertentu. Qada adalah rencana dan qadar adalah perwujudan atau kenyataan, yang hubungan keduanya tak mungkin dipisahkan. C. Prinsip-prinsip rukun iman. 1. Start principle. Setiap mengenali sesuatu dengan ucapan basmalah. Yang dimaksud di sini adalah ketika kita mengenali suatu kegiatan atau kita hendak melakukan sesuatu kegiatan atau pergi ke suatu tempat, yang pasti kita harus mengawalinya dengan berdoa agar pada saat kita mengerjakannya kita selalu senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta apa yang kita lakukan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah angel principle. Sesuatu yang kita kerjakan selalu dicatat oleh malaikat. Tentunya dalam hal ini adalah kita harus mengingat bahwa apapun perilaku, hal sekecil apapun, baik itu buruk maupun baik, perilaku yang kita lakukan akan selalu dicatat oleh para malaikat. Yang ketiga, learning principle, pembelajaran sepanjang hayat melalui sumber yang tidak ada keraguan yang harus dijadikan pijakan untuk terus belajar, yaitu kitab Al-Quran. Yang keempat,
Leader Principle. Teladan bagi umat muslim adalah keteladanan yang bercermin kepada kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud adalah kita meneladani semua apa yang dianjurkan, apa yang bisa kita contoh dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, Vision Principle. Prinsip visi adalah hari akhir, di mana setiap apa yang kita lakukan diperhitungkan dan mendapat balasannya. Yang dimaksud adalah setiap perbuatan hal kita, baik atau buruk, kepada orang lain, kepada hewan, atau kepada makhluk Allah yang lainnya, pasti akan mendapat balasannya pada hari akhir nanti. Yang keenam, yang terakhir adalah Well Organization Principle. Untuk menjemput ketetapan dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus dapat mengorganisasi kehidupan dengan sebaik-baiknya. Yang dimaksud adalah tentunya kalau kita ingin mendapatkan surga, kita harus melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mendapat pahala yang tentunya itu adalah tiket kita untuk mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Manfaat rukun iman dalam karakteristik tangguh dan istiqomah. Karakteristik tangguh memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menaati perintah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, mempunyai pedoman hidup yang kuat. Yang ketiga, bersikap sabar, lapang dada menghadapi segala cobaan dan musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karakteristik istiqomah. 1. Meneladani sifat disiplin dan konsisten dari malaikat dalam melaksanakan perintah Allah. Kedua, selalu bersikap baik kepada seluruh orang di sekitar tanpa meminta imbalan dan hanya memohon ridho Allah. Ketiga, selalu bersyukur atas anugerah dan rezeki yang telah diberikan Allah kepada kita, walaupun hal kecil, seperti diberi kesehatan dan rezeki dalam hidup. Kesimpulan yang dapat kita ketahui bahwa peran rukun iman dalam karakteristik dan kepribadian itu bermanfaat bagi umat muslim. Tentunya kita dapat mengamalkan rukun iman untuk diri kita sendiri, orang di sekitar, mahasiswa, masyarakat, dan akademik sekalipun. Iman berarti percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan sunnah-sunnah Nabi, malaikat, kitab, hari kiamat, qada dan qadar. Penanaman karakter dasar kepribadian dalam rukun iman tentunya menimbulkan sifat yang mulia. Saran dari penjelasan ini, peran rukun iman dapat kita ketahui pengertian dan macam-macam rukun sebagai pembentukan karakteristik, agar lebih mengingat dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mendapatkan berkah dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar terhindar dari siksa api neraka dan memohon agar dapat masuk surga. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun dalam pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.